rumah sakit itu memasukkan abang saya dulu. Abang saya itu sakit demam. Tahu-tahu udah dites negatif COVID, dimasukin ke tempat COVID, isolasi. Padahal negatif, ada kok buktinya negatif. Kalau semua orang pingin dianggap COVID, karena COVID kan anggarannya 75 juta kalau nggak salah ya. Saya ingin abang saya keluar karena dari situ. Kalau enggak, saya akan datang ke Palembang hari ini juga. Saya akan bongkar semua kelakuan kalian ini. Memang ada Pak di lapangan, tanda kutip ya, rumah sakit yang mengambil manfaat. Kalau tidak bisa dikatakan rumah sakit nakal. Kemarin kita dengan Bu Yayu ke Bogor misalnya. Ada salah satu rumah sakit di Bogor itu yang positif kalau nggak salah cuma 40 orang. Tetapi PDP-nya itu lebih dari 5.000. Ini kan patut. Bapak bayangin kalau ada 12% rumah sakit atau 14% rumah sakit nggak dibayar karena dispute. Berapa banyak nanti rumah sakit akan protes tuh. Saya setuju Pak, ada kadang-kadang nih Pak Fahmi, Prof Fahmi, pengalaman pribadi saya. Tuh abang saya di Palembang lagi rumah sakitnya. Nanti saya sebut ya abang nanti nama rumah sakitnya. Itu rumah sakit itu memasukkan abang saya dulu. Abang saya itu sakit demam. Tahu-tahu udah dites negatif COVID, dimasukin ke tempat COVID, isolasi. Beneran Pak. Ini kan dispute ini, nanti ujung-ujungnya kan jadi persoalan yang model-model begini. Saya juga nggak suka rumah sakitnya. Bukan berarti saya bela rumah sakit ya, tapi ini nggak bener. Abang ipar saya kan tinggal di sana. Kakak saya kandung tuh tinggal di sana. Abang ipar saya sakit nih. Kakak saya telepon saya, ini rumah sakitnya begini. Saya langsung telepon rumah sakitnya, saya pengawas rumah sakit se-Indonesia. Langsung gitu, Anda, nama saya ini, coba cek nama saya siapa, ini nama saya. Saya ingin abang saya keluar karena dari situ. Kalau enggak, saya akan datang ke Palembang hari ini juga. Saya akan bongkar semua kelakuan kalian ini. Akhirnya sore-sore 1 jam kemudian sudah dikeluarin Pak. Padahal awalnya nggak dikasih Pak. Jenguk aja nggak boleh. Padahal negatif, ada kok nih buktinya negatif. Ini kan nggak bisa nih. Nanti besok-besok masuk di dalam ini. Nah ini tolong yang kasus seperti ini, verifikasi seperti apa sih? Ini udah teknis ya, teknis banget nih sebetulnya. Karena kalau semua orang pingin dianggap COVID, karena COVID kan anggarannya 75 juta kalau nggak salah ya. Anggarannya per kepala itu kan besar. Kalau dapat 100, ya kan? Selama periode ini saya 100, dia dapat kan 750 juta. Bukan ya, berapa? 7,5 M ya, 75 miliar ya. Kan besar. Jadi ini mohon Pak yang ini dijelaskan. Nah, peran daripada Dewas ini jangan hanya mantau-mantau laporan aja. Jadi kalau Dewas itu oke, ini ada surat ini dapat laporan dari BPJS periksa, oh bagus nih laporannya, ya enggak? Yang tertulis-tulis gitu. Nah mesti kan harus juga lapangan. Saya nggak tahu Dewas ini punya instrumen nggak di daerah. Jangan-jangan cuma Dewas yang ada di Jakarta ini saja. Kalau hanya itu nggak yakin saya bisa menyelesaikan semua ini. Rumah sakit banyak, yang kerjasama berapa tadi? 2.256 rumah sakit tadi nggak salah. Kan banyak nih rumah sakitnya. Nah bagaimana kita mengawasi ini semua? Ada pengawasnya di rumah-rumah sakit. Dulu tuh ada verifikatornya rumah sakit, sekarang nggak ada kalau nggak salah ya. Tinggal laporan-laporan saja. Nah saya minta ini dijelaskan lagi Pak Ketua Dewan Pengawas, untuk kita bisa mendapatkan masukan dan kita diskusikan. Mudah-mudahan ini bisa ada solusi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita yang tengah mengalami situasi terburuk di Republik ini dalam masa hidup saya. Menurut saya ya, selama hidup saya ini ya, dalam menghadapi pandemi ini. Kepada BPJS Kesehatan, selama ini memang kita kalau rapat RDP dengan BPJS Kesehatan selalu mendapatkan cerita-cerita sedih Bu Neti, betul ya? Ibarat film India ini. Tetapi sekarang kelihatannya ada secercah peluang bahwa di akhir Desember 2020 diproyeksi akan ada surplus. Ini luar biasa ini. Kelihatannya Prof Fahmi ini husnul khotimah nanti Pak Saleh. Karena meninggalkan legacy yang selama ini defisit, ya kan? Di akhir masa jabatannya bisa surplus. Selain kinerja juga doanya yang luar biasa ini.
Nah, tentu surplus ini karena ada kenaikan iuran. Termasuk di dalamnya adalah subsidi kelas 3 mandiri yang ditanggung oleh pemerintah. Dan juga tadi telah disinggung oleh teman-teman karena klaim turun itu kan, karena orang berobat ke rumah sakit itu kan sedikit selama Covid ini. Tetapi di sisi lain juga pendapatan rumah sakit juga menurun, Pak. Di zona merah data yang saya terima, rawat jalan saja menurun 50-60%. Betul Prof ya? Kira-kira begitu. Menurut RC ini. Yang rawat inapnya turun 40-50%. Jadi ini semakin menambah beban cash flow daripada rumah sakit. Nah, yang ingin saya tanyakan, tentu ini sudah memprediksi juga kemacetan-kemacetan dari tunggakan atau barangkali istilahnya teman-teman tadi apa, utang ya, dari kelas 3 mandiri yang mungkin selama Covid tentu banyak yang mengalami kesulitan. Jangankan membayar iuran, untuk hidup saja sudah sangat luar biasa sulitnya. Selama kita semua anggota Komisi 9 turun ke daerah, ke dapil masing-masing, sangat dirasakan betul bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga banyak sekali keluhan-keluhan. Nah, terkait dengan proyeksi 2021, nah ini harus mulai juga diancang-ancang ini. Walaupun direksi yang sekarang akan mengakhiri masa jabatannya, tetapi saya kira juga nanti kan perlu ada ancang-ancang. Ada beberapa beban saya kira yang nanti harus diperhitungkan ke depan. Pertama, situasi Covid akan mereda. Tentu orang atau rumah sakit akan kembali relatif normal, sehingga klaim akan meningkat. Yang kedua, subsidi kelas 3 mandiri ini kan tidak sepenuhnya dibantu pemerintah. Hanya 7.000 yang dibantu oleh pemerintah. Saya pernah menyampaikan secara terang-menerang keras di sini waktu rapat dengan Kemenkes, kenapa untuk rakyat kecil kelas 3 mandiri ya kan kok dipotong-potong kira-kira begitu subsidinya, ya kan? Hanya 7.000 dari 16.500, ya kan? Kenapa nggak dipenuhi kembali oleh pemerintah? Sementara banyak sekali pengeluaran pemerintah selama Covid ini, ya kan, untuk menangani BUMN yang tidak ada kaitannya secara langsung kepada masyarakat, biayanya sangat besar. Saya pernah mencontohkan untuk talangan Garuda saja 5 triliun, Pak. Padahal tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan kehidupan rakyat. Tetapi untuk memenuhi subsidi dari 7.000 menjadi 16.500, pemerintah nggak pernah memikirkan hal ini. Nah, kalau masih dimungkinkan, saya kira tentu bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, karena beban yang tahun yang akan datang juga tidak seperti yang ada tahun ini, maka peluang untuk menambah subsidi supaya penuh seperti tahun 2020 ini menurut saya tetap harus dibuka peluang untuk diperjuangkan secara terus-menerus, karena ini bagian dari perjuangan kita untuk membantu rakyat yang hidupnya semakin sulit. Yang ketiga, yang terkait dengan klaim pengobatan Covid. Saya banyak dapat aspirasi ini dari teman-teman di Jawa Timur. Ada kurang lebih 10 direktur rumah sakit teman saya ini Pak Dirjen di Jawa Timur yang mengeluhkan begitu rumitnya untuk menyampaikan klaim sehingga dibayar, kira-kira begitu. Kalau kita melihat kepada dasarnya bahwa pandemi ini kan dikategorikan sebagai bencana. Itu kan dasarnya kan begitu. Ini yang pernah kita bahas juga di sini. Dengan dikategorikan sebagai bencana, tentu hukumnya adalah darurat. Menurut Ustadz Pak Saleh itu ad-daruratu tuhbitu bil mahdurah. Ya, tuhbitu bil mahdurah. Artinya dalam keadaan tertentu yang haram saja menjadi halal, kan begitu kan? Kan begitu. Nah, hukumnya dengan disebut dengan bencana ini untuk pengadaan barang dan jasa saja boleh ditunjuk, Pak. Iya kan? Boleh ditunjuk. Kenapa klaim rumah sakit begitu dipersulit ini? Ini saya nggak habis pikir ini.
Dalam keadaan darurat seperti ini memang kita harus menjaga good governance, ya kan? Kita harus taat terhadap peraturan perundang-undangan. Tetapi kenapa ketentuan perundang-undangannya begitu menyulitkan? Sementara untuk pengadaan barang dan jasa yang ratusan triliun, ya kan? Itu dipermudah, boleh ditunjuk kan begitu. Bahkan untuk anggaran di sektor yang lain, misalnya seperti bantuan sosial, nilainya 203 triliun juga tidak terlalu sulit pencairannya itu. Bantuan untuk UMKM 123 triliun juga tidak terlalu sulit pencairannya. Ya kan? Kenapa hanya 21 triliun? Begitu rumit ini ketentuannya, Pak. Padahal ini menyangkut nyawa nasib orang. Ya kan? Mestinya harus ada kelonggaran-kelonggaran, ada toleransi. Kalau tidak bisa 100%, ada toleransi misalnya berapa? 80%, 75%. Ini kan sangat tergantung kepada aturan yang kita buat sendiri. Kenapa begitu rumit, Pak? Saya dapat pengaduan dari teman-teman ini, rumit sekali ini. Karena situasinya kan COVID, tidak semua ya kan pelayanan bisa berjalan 100%. Karena keadaan mungkin tenaga kesehatannya tidak bisa 100% melayani masyarakat, apalagi menyusun administrasi yang begitu rumit. Mestinya ada dasar hukumnya ini. Ya kan? Dasar hukumnya adalah karena COVID-19 dikategorikan sebagai bencana. Menurut saya ini perlu diberikan relaksasi dan kemudahan-kemudahan, apalagi tenggat waktunya sudah relatif tinggal 3 bulan. Oktober, November, Desember. Jangan sampai dana yang 21 triliun itu tidak terserap. Walaupun diproyeksi ya kan hanya terserap 14 triliun kan begitu. Jangan sampai tadi Prof. Kadir hanya menghitung kira-kira 10 triliun kan gitu dalam proses, termasuk yang dalam proses. Apakah yang 4 triliun itu bisa 2-3 bulan yang akan datang? Jadi menurut saya menghimbau, mengharap dengan sangat, karena ada dasar hukumnya sebagai bencana, janganlah terlalu dipersulit, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Memang ada Pak di lapangan, tanda kutip ya, rumah sakit yang mengambil manfaat, kalau tidak bisa dikatakan rumah sakit nakal. Kemarin kita dengan Bu Yayu ke Bogor misalnya, ada salah satu rumah sakit di Bogor itu yang positif kalau nggak salah cuma 40 orang, tetapi PDP-nya itu lebih dari 5.000. Ini kan patut diverifikasi, Pak. Artinya memang diperbanyak jumlahnya. Saya kira ini nggak benar ini, ya kan? Nah, kemungkinan hal-hal semacam ini juga terjadi di rumah sakit yang lain. Nah, kalau yang seperti ini wajib hukumnya untuk diperketat. Karena ini ada potensi, ya kan, rumah sakit membuat ketidakberesan, tanda kutip, tidak jujur lah kira-kira begitu. Ini data yang kita terima waktu kita kunker ke Bogor. Ini baru salah satu rumah sakit, ya kan? Karena itu kami sekali lagi mohon diberikan kelonggaran dan relaksasi sepanjang ya kan tidak sangat bertentangan dengan aturan atau aturannya yang diberikan kemudahan-kemudahan. Bagian yang selanjutnya yang keempat, saya mendukung tadi terhadap beberapa pandangan teman-teman ini. Karena perubahan kelas standar ini implikasinya luas sekali ini. Memang di sini saya baca ya dari presentasi Prof. Kadir, kira-kira kelas standar ini setara dengan kelas 2, betul ya Pak? Kira-kira kajian sementara ya. Nah, kalau kajiannya setara dengan kelas 2, berarti yang kelas 3 kan dihapus, kira-kira kan begitu. Atau yang di atasnya diturunkan, kan begitu kan? Ini implikasinya kan sangat luas ini terhadap sarana prasarana. Siapa yang akan menanggung perubahan ruangan misalnya di rumah sakit? Kemudian mungkin juga penambahan tempat tidur, ya kan gitu. Ini kan implikasinya kepada anggaran. Sementara kita tidak pernah membahasnya menurut teman-teman tadi. Ya kan? Belum lagi kepada implikasinya kepada alkes, kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan. Yang paling juga perlu dibicarakan, ini kewenangan DJSN ini, implikasinya terhadap iuran PBI harus ditetapkan dari awal ini. Kan belum pernah ada kajiannya ini. Apakah tetap seperti sekarang 42.000 untuk kelas 3? Apakah dengan 42.000 itu memenuhi ya kan KDK dan kelas standar tadi pelayanannya? Jangan sampai adanya kelas standar menurunkan manfaat bagi masyarakat. Ini tidak adil saya kira.
Ya kan? Belum lagi tadi ada daftar negatif yang belum di-cover oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ini dari mana kira-kira pembiayaannya? Nah, yang paling pokok adalah PPI ini, Pak, saya kira. Jadi segera disusun dan dirumuskan secara ditetapkan. Kira-kira kalau nanti kelas standarnya mirip atau setara dengan kelas 2, tentu perlu ada penyesuaian iuran menurut saya. Nggak bisa yang iuran 42 itu yang setara dengan kelas 3, nggak bisa, Pak. Nah, kalau misalnya belum dibahas, lalu dari mana nanti anggarannya? Istilah Bu Dewi, memang turun dari langit? Kan tidak mungkin kan gitu. Mumpung Banggar belum menyelesaikan pembahasan soal anggaran pemerintah pusat. Artinya begini, Bu Pimpinan, tidak ada salahnya menurut saya kita rapat kembali dengan Kementerian Kesehatan khusus masalah ini. Kalau implikasinya terhadap anggaran, menurut saya memang ada implikasinya. Lalu kalau tidak dibahas nanti akan ditaruh di mana? Jadi berita gembira terhadap BPJS Kesehatan tadi, nanti tahun 2001 menjadi berita duka lagi kita. Karena tidak dibicarakan dari awal mengenai penyesuaian-penyesuaian ini. Dan ini luar biasa menurut saya. Bisa dalam bahasa kebijakannya mungkin reformasi ini, Pak. Ya, istilahnya Menteri Keuangan, reformasi sistem kesehatan yang menurut Banggar Besar Menteri Keuangan belum pernah berbicara masalah ini ya Bu Dewi ya, belum pernah. Di sana belum pernah dibicarakan, Pak. Kalau pengadaan vaksin sudah dibicarakan walaupun belum tuntas. Tetapi implikasi dari undang-undang sistem jaminan sosial ini dan Perpres tadi yang sebutkan 64 tahun 2020 terhadap anggaran sama sekali belum pernah dibicarakan.